Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith fa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Kaum muslimin dan muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca tafsir Al-Qur'anil Azim li Ibnu Katsir rahimahullahu taala, masih di ayat 226 dan 227. Di pertemuan yang lalu, di 226, kita sudah mempelajari bahwasanya ketika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati ataupun menyentuh istrinya dengan waktu tertentu, itu namanya adalah ila. Jadi ila itu adalah ketika seorang suami bersumpah bahwasanya dia tidak akan menyentuh istrinya di jangka waktu yang tertentu. Di sini beliau menerangkan rahimahullah, kalau seandainya kurang daripada 4 bulan, maka bagi seorang istri harus menunggu sampai berakhirnya jangka waktu tersebut, dan dia tidak boleh menuntut untuk diceraikan. Ya, ini kalau kurang daripada 4 bulan. Kalau seandainya lebih daripada 4 bulan, ya, maka bagi seorang istri dia harus dan boleh minta kejelasan statusnya daripada suaminya. Ya, apakah dia akan bersamanya kembali, berarti itu disahkan dengan dia menyentuh istrinya, atau dia menceraikan istrinya. Ya, ini dua keadaan ketika seorang suami mengilah istrinya. Dan kemudian juga kita pelajari bahwasanya di situ terjadi khilaf di antara para ulama tentang apakah ketika seorang suami mengilah istrinya lebih daripada 4 bulan, contohnya 5 atau 6 bulan, kemudian dia harus membatalkan sumpahnya, ya, melanggar sumpahnya. Nah, ketika dia melanggar sumpahnya ini, apakah dia wajib membayar kafarah atau tidak? Karena ilah itu batas maksimalnya adalah 4 ashur, 4 bulan saja. Berarti kalau lebih daripada 4 bulan, secara otomatis suaminya harus melanggar sumpah itu. Di sini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah wajib membayar kafarah ketika dia melanggar sumpahnya atau tidak. Pendapat yang pertama mengatakan tidak membayar kafarah. Ketika dia melanggar sumpahnya, itu sudah merupakan bentuk daripada dia membayar denda itu. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan harus membayar kafarah, seperti kafarah melanggar sumpah yang Allah terangkan dalam surah Al-Maidah itu. Ya. Kemudian juga di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya ini semua untuk menjaga hak daripada istri. Sehingga ketika seorang suami mengilah istrinya lebih daripada 4 bulan, itu tidak boleh, ya. Maka haknya istri adalah meminta kejelasan statusnya daripada suaminya. Apakah dia masih istri daripada si fulan, suami yang mengilahnya ini? Berarti kalau istri, dia harus menyentuh istrinya, atau dia melepaskannya dengan menceraikannya.
Ya, nah kita pelajari bahwasanya ila ini adalah salah satu metode sebagai seorang suami untuk mengajarkan istrinya ketika istrinya melakukan nusyuz, penyimpangan-penyimpangan dalam masalah agama, melakukan sebuah kesalahan-kesalahan. Ya, maka salah satu di antara caranya adalah ketika Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 24 ya, fa'idhuhunna, kata Allah Subhanahu wa taala. Dah, ila ini termasuk di antara al-mau'idhah, nasihat daripada suami kepada istrinya agar dia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya niat suami adalah untuk kebaikan istri sebenarnya. Cuman yang harus dijelaskan statusnya selepas daripada ila itu. Ini kita pelajari di pertemuan yang lalu berjamaah di ayat 226 ini. Baik, kemudian di ayat 227 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Dan jika mereka para suami azamu, berkeinginan kuat ya, at-talaq, untuk bercerai, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini beliau rahimahullah mengatakan, wa qauluhu wa in azamut talaq, dan firman Allah Subhanahu wa taala wa in azamut talaq, dan jika mereka berkeinginan kuat untuk bercerai atau menceraikan istrinya. Di sini beliau mengatakan fihi didalah ala annahu la yaqa'ut talaq bimujarradi mudiyil arba'ati ashhur ka qauli jumhur. Ini ayat menunjukkan bahwasanya talak itu tidak akan jatuh hanya dengan berlalunya 4 bulan. Ini menurut pendapat jumhur. Ya. Di sini para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya kalau seandainya ya, setelah si suami mengilah istrinya 4 bulan, dia tidak akan menyentuhnya, dia bersumpah dengan nama Allah seperti itu. Nah, sekarang apakah ketika lewat 4 bulan tadi dan dia tidak menyentuh istrinya, apakah secara otomatis talak itu jatuh atau tidak jatuh? Ya, jadi kalau sudah lewat 4 bulan, apakah secara otomatis talak itu jatuh atau tidak? Atau talak itu perlu dengan penegasan suami berikutnya gitu, baru jatuh talak dia? Atau kalau sudah lewat 4 bulan tidak terjadi apa-apa di antara mereka, itu secara otomatis sudah terjatuh talaknya atau bagaimana? Di sini jumhur mengatakan, berdasarkan kepada ayat ini, jumhur di antara Ibnu Katsir berjamaah, beliau mengatakan ayat ini menunjukkan bahwasanya perceraian itu tidak akan terjadi ya dengan hanya melewati 4 bulan yang ada seperti pendapat daripada jumhur. Jadi kalau seandainya lewat dari 4 bulan setelah ilah itu, apakah otomatis jatuh talak? Jumhur mengatakan tidak. Maka Allah mengatakan wa in azamut talaq, jika mereka berkeinginan kuat untuk bercerai. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah lewat 4 bulan tidak secara otomatis talak itu jatuh. Ini pendapat jumhur. Wa dzaba akharuna, yang lain mengatakan annahu yaqa'u bimudhiyil arba'ati asyhur tatliqah, dengan melewati 4 bulan tadi maka secara otomatis jatuh talak. Ini pendapat yang berikutnya ya. Jadi tidak perlu lafaz yang jelas daripada suami, cukup dengan lewat 4 bulan suami tidak mendekati istrinya, tidak berjima dengan istrinya, maka itu bukan sebuah perceraian. Artinya adalah suami mesti melafazkan dulu baru jatuh cerai. Jumhur mengatakan seperti itu. Pendapat yang kedua ini mengatakan tidak, tanpa suami melafazkan cerai, lewat 4 bulan suami tidak mendekati istrinya, dia tidak menyentuh istrinya, maka secara otomatis talak itu jatuh dia. Nah, jadi kalau jumhur dia harus dengan lafaz cerainya, sedangkan yang kedua ini mengatakan tidak perlu ya. Lewat 4 bulan saja suami tidak menyentuh istrinya, itu tandanya dia sudah menceraikan istrinya.
Di sini para jamaah ada pendapat yang lain, ini lebih mirip dengan yang kedua tadi. Beliau mengatakan di sini pendapat yang kedua, ya, beliau mengatakan wa huwa marwiyun bi asanid sahihah an Umar. Beliau sebut sekumpulan daripada sahabat yang menguatkan pendapat yang kedua ini, seperti daripada Umar, Uthman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, wa Zaid bin Thabit. Ya, banyak dan juga daripada kalangan tabi'in dan tabi'in yang mengatakan bahwasanya sebatas lewat 4 bulan suami tidak menyentuh istrinya, maka secara otomatis talak jatuh. Berbeda dengan jumhur tadi yang mengatakan bahwasanya dia harus dengan lafaz cerai. Talak tidak akan jatuh hanya dengan melewati 4 bulan tadi. Harus ada penjelasan berupa lafaz cerai daripada suami kepada istri, itu baru jatuh talaknya. Kemudian pendapat yang ketiga mengatakan innaha tatluqu bimudhiyil arba'ati asyhur talqah raja'iyah. Ini pendapat yang ketiga mengatakan talak itu jatuh dengan lewatnya 4 bulan, tapi talaknya talak raja'iyah, berarti talak 1 atau talak 2, yang istrinya atau yang suaminya punya kesempatan untuk rujuk kepada istrinya. Itu talak raja'iyah namanya. Kan ada satu lagi namanya talak bain, itu talak 3, yang mana kalau sudah terjadi tidak mungkin lagi suaminya bisa merujuk istrinya kecuali dengan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Di sini beliau mengatakan ini pendapat yang ketiga ini dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib, wa Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harith al-Hisham, Ibnu Hisham, wa Makhul wa Rabi'ah. Ya, banyak di antara para ulama apakah daripada kalangan tabi'in ataupun daripada kalangan sahabat yang mengatakan pendapat yang ketiga ini. Di sini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya katakan, beliau mengatakan kaqaulu jumhur, ya, di buku naskah yang saya miliki ini, maksud jumhur sini adalah al-jumhur minal mutaakhirin. Jadi ulama-ulama yang datang kemudian, bukan mutaqaddimin gitu. Maksud jumhur itu. Baik, kemudian sini beliau mengatakan wa kullu man qala, dan setiap pendapat yang mengatakan innaha tatluqu bimudhiyil arba'ati asyhur aujaba alaihi al-iddah. Setiap ulama yang mengatakan bahwasanya jatuh talaknya, ya, walaupun hanya dengan melepasi 4 bulan tadi otomatis jatuh talaknya, semua mereka mengatakan mewajibkan bahwasanya wanita yang seperti itu harus ada iddahnya. Harus ada iddahnya. Jadi ulama yang mengatakan bahwasanya tidak perlu dengan lafaz cerai, cukup dengan melewati 4 bulan tadi cerai telah jatuh. Nah, ulama ini mengatakan wajib wanita yang seperti itu ada iddahnya. Iddah itu masa tunggunya sebelum dia menjelaskan statusnya di kemudian hari. Ya, berarti kalau dia adalah talaknya raja'iyah, berarti 3 kali suci atau 3 kali haid, terhitung setelah dia diilak tadi, ya, terhitung setelah dia jatuh ilak 4 bulan setelahnya, itu dihitung. Setelah itu apakah dia nanti terjadi 3 kali haid atau 3 kali suci, maka kalau sudah terjadi seperti itu jatuh talaknya. Jadi intinya berarti pendapat yang kedua dengan yang ketiga yang mengatakan dengan melewati 4 bulan jatuh talak, mereka mewajibkan adanya iddah, masa tunggu bagi seorang wanita. Ya, di sini beliau mengatakan illa ma ruwiya an Ibnu Abbas wa Abi Sya'tha, kecuali riwayat daripada Abdullah bin Abbas dengan Abu Sya'tha. Ya, ini mengatakan bahwasanya in kanat hadat salasahiyat fala iddata 'alaiha. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Abu Sya'tha mengatakan kalau seandainya di rentang waktu 4 bulan tadi si wanita ini mengalami 3 kali haid di rentang 4 bulan tadi setelah dia diila, maka itu tidak ada iddahnya. Berarti 3 kali haid di masa rentang tadi setelah dia diilak sampai 4 bulan kemudian, itu dianggap iddahnya dia yang wanita tadi, karena dia sudah mengalami 3 kali haid. Ya, ini yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dengan Abu Sya'tha, dan ini juga merupakan pendapat daripada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian walladhi alil jumhur mengatakan annahu yuqaf, ini laki-laki suaminya
diberhentikan itu maksudnya kalau dia mengilak lebih daripada 4 bulan, dia harus memberhentikan ilaknya sampai 4 bulan saja. Fayutalab, kemudian dia dituntut suaminya ini, imma bihadza, apakah dia akan kembali kepada istrinya atau dia akan menceraikan istrinya. Jadi beliau mengatakan imma bihadza au hadza. Jadi ketika seorang suami mengilak istrinya, nah setelah lewat 4 bulan dia harus menjelaskan status daripada istrinya ini. Ya, kalau dia ingin istri kembali kepada dia, berarti dia harus kembali, dalam artian dia harus mendekati dan menyentuh istrinya. Atau kalaupun dia tidak ingin kembali kepada istrinya, maka dia harus menceraikannya. Ya, wala yaqau 'alaiha bimujarradi mudiyyi talaq. Ini tidak akan terjadi, ya, walaupun hanya dengan melepasi 4 bulan tadi. Jadi jumhur tetap mengatakan harus ada lafaz cerainya. Dan wallahu a'lam para jamaah, ini lebih kuat ya pendapatnya, yang mengatakan bahwa ketika seorang suami mengilah istrinya, dia bersumpah tidak akan mendekati istrinya, ya, selama waktu 4 bulan maksimalnya. Nah, kalau lewat daripada 4 bulan ini suaminya, apakah harus melafazkan cerai atau tidak perlu? Ya, wallahu a'lam, pendapat jumhur ini lebih kuat ya, dia harus melafazkan cerai sehingga jelas status daripada istrinya. Ya, karena kan lafaz cerai itu para jemaah ada yang sharih jelas ya, ada yang ghairu sharih, ada yang tidak jelas, dia bahasa kiasan. Nah, itu berarti kalau dia sharih, ya, kemudian kalau udah tidak sharih, kedua-duanya ada hukum tertentu gitu. Ya, makanya talak itu merupakan haknya suami untuk melafazkannya. Artinya kalau istri melafazkan cerai kepada suaminya berapa kali pun para jemaah, itu tidak ada hukumnya sama sekali. Istri mengatakan ceraikan saya, berapa kali pun dia ucapkan, itu tidak ada apa-apa. Tapi kalau suami sekali saja melafazkan, bagaimanapun keadaannya, di atas pendapat yang paling rajih, itu jatuh talaknya. Nah, ya, jadi di sini perlu penjelasan ataupun kejelasan daripada suami. Dia ingin bersama suaminya, dia ingin bersama istrinya, berarti dia kembali menyentuh istrinya. Kalau tidak, dia harus menceraikan istrinya. Ya, seperti sudah kita pelajari sebelumnya, ini agar tidak membahayakan kepada status daripada istrinya tadi. Sehingga kalaupun seandainya dia kembali kepada suaminya kembali menerima dia, berarti selesai masalahnya. Maka mereka harus kembali membina hubungan sebagaimana sedia kala. Tapi kalau seandainya tidak, itu juga jelas, berarti si wanita ini, istrinya akan menjalani iddah, ya, 3 kali suci atau 3 kali haid. Nah, setelahnya dia boleh membangun rumah tangga yang baru kalau dia ingin melakukan hal itu. Ya, jadi statusnya menjadi jelas gitu, tidak terkatung-katung, ya, karena ulah daripada suami. Seperti kita sampaikan sebelumnya para jemaah, kadang-kadang kalau sesuatu terjadi, ya, yang nampak tuh hanya sesuatu yang buruk kepada istri, maka lahirlah kebencian, timbullah hal-hal yang buruk. Nah, nampak lagi kebaikan-kebaikannya. Nah, ya, nah itu membuat suami kadang-kadang melakukan sesuatu untuk memudaratkan kepada status daripada istrinya, sehingga dia biarkan begitu saja. Dikatakan dia istri fulan, tidak jelas. Dikatakan dia sudah bercerai, juga tidak jelas. Nah, ini membahayakan kepada istrinya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menukilkan beberapa pendapat, ya, perkataan daripada para sahabat. Wa rawah Malikun an Nafi' an Abdullah bin Umar annahu qala, ini Abdullah bin Umar mengatakan, idza ala ar-rajulu min imra'atihi, bila seorang laki-laki mengilah istrinya, lam yaqa' alaihi talaqun, maka tidak akan jatuh talak, wa immadat 4 ashhur, walaupun sudah berlalu 4 bulan, hatta yuqaf, sehingga suami ini diberhentikan daripada ilahnya. Berarti kalau lewat daripada 4 bulan, dia cukup 4 bulan saja. Fa imma ayyutallik, nah ini kepada suami ini, dia diberi pilihan, dia menceraikan istrinya setelah 4 bulan itu,
wa imma ayyafi'a, atau dia kembali kepada istrinya. Berarti kalau dia kembali, dia harus menyentuh istrinya, simbol daripada bahwasanya masalah telah selesai gitu. Ya, ini perkataan daripada Abdullah bin Umar yang kalau kita perhatikan secara tekstualnya itu mendukung perkataan jumhur tadi, bahwasanya ila itu ataupun talak itu tidak akan jatuh walau hanya melepasi 4 bulan itu. Artinya harus dengan ketegasan daripada pihak suami, apakah dia menceraikan istrinya atau dia kembali kepada istrinya. Ini athar para jamaah ada dalam Sahih Bukhari, akhrajahu al-Bukhari. Kemudian waqala Syafi'i rahimahullah, ini daripada Sulaiman bin Yasar, beliau mengatakan adraktu bid'ata asyara min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menjumpai, kata Sulaiman bin Yasar, belasan daripada sahabat Nabi, ya, kulluhum, seluruh mereka, yuqaf al-muli, jadi laki-laki suami yang mengilak ini diberhentikan daripada ilaknya. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan wa aqallu dzalika 13, ya, belasan sahabat ini Imam Syafi'i mengatakan itu lebih kurang 13 orang sahabat, maksud daripada belasan sahabat tadi. Wa rawahu Syafi'i an Ali radhiyallahu an, ini Imam Syafi'i meriwayatkan daripada Ali, annahu waqafa al-muli, jadi suaminya ini diberhentikan. Summa qala wa hakadha naqul wa huwa muwafiq lima rawainahu an Umar, ini sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Jadi kalau sudah lewat dari 4 bulan, maka suami disuruh memberhentikan daripada sumpahnya, kemudian minta kejelasan daripada dia, apakah dia menceraikan istrinya, berarti ada lafaz cerai yang diucapkan oleh suaminya, atau dia kembali kepada istrinya, berarti itu simbolnya dengan dia mendekati ataupun menyentuh istrinya. Baik para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Suhail bin Abi Salih, ini daripada Ibnu Jarir At-Tabari an Abi qal, beliau mengatakan sa'altu 12 rajulan minas sahabah, aku telah bertanya kepada 12 orang sahabat Nabi tentang laki-laki yuli min imraatihi, seorang laki-laki yang mengilak istrinya. Faquluhum yaqul, semua mereka mengatakan, yang 12 orang sahabat ini, ya, kata Abi Salih, laisa alaihi syai', tidak ada apa-apa pada dia, dia tidak harus membayar kafarah daripada dia melanggar sumpah tadi, hatta tamdi 4 ashhur, sehingga lewat 4 bulan, fayuqaf, kalau sudah lewat dari 4 bulan dia diberhentikan, disuruh memberhentikan daripada sumpahnya, fa in fa'a, maka jika dia kembali maka selesai masalah, wa illa tallaqa, kalau tidak dia harus menceraikan istrinya. Ya, ini athar para jemaah ada dalam Sunan Ad-Darqutni atharnya. Kemudian para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau mengatakan qultu, ini daripada Ibnu Katsir rahimahullah, pendapat Marwin an Umar an Utsman. Kemudian beliau mengatakan di akhir pembahasan ini, wa qulu haula, semua mereka mengatakan illam yafi, kalau seandainya, ya, kalau seandainya suami tidak kembali kepada istrinya setelah melewati 4 bulan tadi, alzamah bit talaq, maka suaminya harus menceraikan istrinya. Fa illam yutalliq, kalau dia tidak menceraikan istrinya, talaqa alaihi hakim, hakim yang akan mengambil alih wewenang untuk menceraikan tadi. Jadi hakim turun tangan gitu. Ini kalau suaminya tidak menyentuh istrinya setelah 4 bulan, dia harus menceraikan. Kalau dia enggan menceraikannya, maka hakim akan turun tangan untuk menceraikan hubungan mereka. Wal talqah takun raj'iyah, ini talaknya talak raj'iyah 1 atau 2, lahu raj'atuha fil iddah, maka suami masih punya kesempatan untuk kembali kepada istrinya di masa iddah. Jadi semasa 3 kali suci atau 3 kali haid tadi, setelah hakim turun tangan untuk menceraikannya. Ini kalau kita perhatikan para jemaah, kalau sampai hakim yang turun tangan, ini berarti memang syariat sangat-sangat memperhatikan haknya istri sebenarnya. Ya, sebab kalau saat ini tidak seperti itu para jemaah, mau sampai kapan ini wanita terkatung-katung kehidupannya, tidak jelas statusnya gitu. Sehingga kalau hakim tidak turun tangan, nah ini akan berdampak kepada hal-hal yang buruk kepada si wanita tadi.
Tapi ini talaknya talak raj'iyah, berarti 1 dan 2, artinya suami masih punya kesempatan untuk kembali kepada istrinya di masa iddah tadi. Tapi kalau di masa iddah tidak ada niat baik daripada suami untuk merujuk istrinya, berarti jelas jatuh talaknya. Di sini para jamaah disebutkan oleh beliau pendapat Imam Malik rahimahullah. Imam Malik mengatakan la yajuzu lahu raja'atuha, tidak boleh bagi seorang suami untuk merujuk istrinya hatta yujami'uha fil iddah, sehingga suaminya menjimaknya semasa iddah. Di sini Ibnu Katsir mengatakan wa hadza gharibun jiddan, ini pendapat yang cukup aneh gitu. Ya, daripada Imam Malik rahimahullah. Baik, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat beberapa faedah disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah di ayat 226 dan 227 ini. Yang pertama, beliau mengatakan subutu hukmil ila. Ya, di ayat ini menetapkan tentang hukum daripada ila, dan itu dibolehkan. Ya, ketika seorang suami bersumpah untuk tidak menyentuh istrinya maksimalnya 4 bulan, ya, minimalnya kurang daripada itu. Dan sekali lagi para jemaah, ini adalah bentuk bagaimana cara suami untuk mendidik istrinya. Artinya kalau tidak ada apa-apa masalah para jemaah, itu tidak boleh diilak begitu saja. Artinya itu ilak ada sebab syar'inya gitu. Nah, ya, ini ketika seorang istri melakukan nusyuz yang Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat 34, wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya durhakanya kepada suami, fa'iduhunna, ini yang pertama, maka nasihatilah mereka, ini mau'idhah. Kemudian wahjuruhunna fil madajih, pisahkan tempat tidurnya. Kemudian wadribuhunna, pukul dia. Ini 3 cara para jemaah. Tapi semua cara ini itu tidak ada unsur dendam dan kebencian di situ. Nah, ini yang sulit para jemaah. Ya, kadang-kadang karena suami dia punya otoriter di keluarga, terutama kepada istrinya, bertindak semau-maunya. Artinya kalau tidak ada apa-apa, itu seorang suami tidak boleh menggila istrinya. Tidak ada apa, maksudnya kalau tidak ada sebab yang syar'i gitu. Tapi kalau ada sebab syar'inya, dia boleh. Itu termasuk daripada mau'idhah, ketika Allah mengatakan fa'iduhunna. Bahkan ayat mengatakan wadribuhunna, boleh memukulnya. Tapi ini kan pukulan untuk mendidik padanya, bukan karena kebencian ataupun KDRT yang ada zaman sekarang, itu bukan. Laki-laki yang beriman para jemaah, ketika ketika istrinya adalah orang yang baik, walaupun melakukan kesalahan-kesalahan, dia tetap akan menghargai dan menghormati istrinya. Cuman ini dalam rangka untuk mendidik. Ya, makanya ila itu dibolehkan secara syar'i kalau sebabnya memang syar'i, terutama ketika terjadi nusyuz. Artinya kalau tidak ada apa-apa, contoh mungkin karena hanya buat kopi kurang gulanya langsung ila, itu enggak itu. Atau karena buat lauk atau apa kurang garamnya kemudian langsung ila, itu enggak. Ini harus hati-hati berarti. Kadang-kadang rasa itu ada, apalagi kita di keluarga, tentu kita merasa kita pemimpin gitu. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang batas maksimal untuk boleh mengilah itu. Dia adalah 4 bulan, arba'ata ashhur. Berarti tidak boleh lewat daripada itu. Kalaupun seorang suami bersumpah berarti lewat daripada 4 bulan, dia mengatakan saya tidak akan menyentuh istri saya 5 bulan, berarti dia harus melanggar sumpahnya. Ya, kalau sudah lewat 4 bulan. Apakah dibayar kafarah atau tidak? Rajihnya wallahu alam tidak membayar kafarah. Dengan dia melanggar sumpahnya itu sudah merupakan kafarah. Tapi kalau orang biasa bersumpah, apalagi bukan menyumpah ya, bersumpah, kadang-kadang itu terjadi udah jemaah. Maka kita harus menjaga lisan. Apalagi kalau kita seorang suami di rumah, setiap dikatakan suami kepada istri berarti itu ada hukumnya. Itu saya katakan tadi, kalau talak itu istri yang mengatakan, itu tidak akan ada apa-apa dia. Tapi kalau suami sekali yang rajih dalam keadaan marah kah, dalam keadaan apapun, itu jatuh talak. Ya, kan sebenarnya hadis Nabi SAW, salasun jidduhunna jiddun wa hazluna hazlun au jiddun.
Ada 3 perkara padanya. Seriusnya serius, guraunya juga serius. Satu di antaranya adalah ini talak ini. Kalaupun suaminya bergurau kepada istrinya mengatakan hal itu, rajih mengatakan jatuh talaknya pada jemaah. Nggak boleh dia kata, oh saya prank aja tadi untuk membahagiakan istri. Begitu caranya. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, anal ila la yasihu min ghairi zaujah. Ila itu tidak sah, ya, kalau bukan kepada istri. Ya, kalau bukan kepada istri, kepada orang lain, wanita lain, tidak mungkin sah berjemaah, karena dia tidak ada ikatan di situ. Ya, jadi kalau seorang laki-laki mengatakan kepada seorang itu bukan istrinya, itu bukan ila nama, itu sumpah biasa. Ya, tapi kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya bentuknya seperti itu ila. Baik, kemudian beliau mengatakan yang keempat, hikmatullahi azza wa jal wa rahmatuhu bi ibadi fi mura'atil huquq. Jadi adanya hukum ila ini dan bolehnya ini merupakan bentuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-haknya, terutama adalah hak istri. Ya, hak istri berjemaah, terutama kenapa ada ila ini? Ya, karena jelas ini adalah untuk mendidik istri. Ya. Kemudian juga setelah terjadi ila, tentu status daripada si wanita ini harus didapatkan oleh suaminya, sehingga ini akan berdampak kepada memenuhi hak daripada si istri tadi. Kalau dia memang tetap statusnya istri kepada fulan, berarti dia harus menyentuh istrinya. Kalau tidak, dia menceraikannya. Yang terakhir para jemaah, di sini beliau mengatakan sihatul ila min ghairi madkhuli biha. Ila itu sah walaupun suaminya belum menyentuh istrinya. Ya, di sini beliau mengatakan wal mar'ah takunu min nisa'il insan. Seorang wanita menjadi istri kepada seseorang itu bukan dengan menjimaknya, tetapi dengan bimujarradil akad. Sebatas adanya akad nikah berjamaah, itu sudah sah menjadi suami istri. Ya, jadi walaupun belum menyetubuhinya, ya, ila itu tetap sah dia. Karena seseorang menjadi suami kepada si wanita dengan adanya akad nikah tadi, walaupun dia belum menyentuhnya. Baik, ayat 226 27 berjamaah. Wa in azamat talaq. Di sini beliau mengatakan anna talaq biyadiz zauj. Di sini menerangkan bahwasanya talak itu haknya suami. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in azamut talaq. Dan domir waw itu waw jamaah itu kembali kepada suami. Kembali kepada lilladina yu'luna min nisaihim, suami-suami yang mengilah istrinya tadi. Ya. Jadi ini yang harus diingat oleh seorang suami ketika keluar lafaz talak, apalagi kalau seandainya itu sarih berjamaah. Karena kalau dia tidak sarih, ya, tidak sarih, contoh dia katakan saya pulangkan engkau ke rumah ibumu, contohnya, itu tidak sarih. Maka ulama mengatakan dalam keadaan seperti itu si suami harus ditanya niatnya apa? Mana tahu dia ngasih bonus untuk liburan kepada istrinya, bukan cerai gitu. Tapi kalau dia katakan niat saya menceraikannya, itu jatuh. Jadi kalau lafaz talaknya sarih, jelas seperti aku ceraikan, itu tidak perlu kepada menanya kepada niatnya. Pasti niatnya adalah untuk menceraikannya. Tapi kalau lafaznya ghairu sarih, ini yang harus ditanya kepada si suami, niatnya apa? Kalau dia mengatakan niat adalah untuk menceraikannya, berarti jatuh talaknya. Oleh karena di istri banyak itu kan namanya gugat cerai yang ada. Itu pun dengan syarat-syarat tertentu. Sebagaimana juga talaknya juga seperti itu. Seorang suami ketika menceraikan istri tanpa ada sebab apapun gitu, tidak ada sebab syar'i, tidak ada kekhawatiran di situ bahwasanya dia akan mengabaikan hak-haknya kewajibannya kepada istrinya. Tidak seperti itu keadaannya. Nah, maka si suami bisa berdosa berjamaah kalau dia melepaskan begitu saja tanpa ada sebab. Sebagaimana seorang wanita, dia juga akan berdosa ketika dia minta gugat cerai kepada suaminya tanpa sebab syar'i di situ. Baik, kemudian yang berikutnya beliau mengatakan annal ila min arba'ati ashhur fama fawq muharram. Jadi ila itu batasnya adalah 4 bulan. Nah, kalau lebih dari 4 bulan itu hukumnya haram.
Makanya suami tadi kalau dia mengilah istrinya lebih dari 4 bulan, dia harus melanggar sumpahnya. Kalau enggak berjamaah, dia akan berdosa. Karena Allah sudah menyebutkan tentang batas waktu yang disebutkan di situ. Kemudian juga disebutkan oleh beliau rahimahullah, ruju'ul insan amma huwa alaihi minal ma'siyah sababun lil maghfirah. Kembalinya seorang manusia daripada kemaksiatan yang telah dia lakukan itu merupakan sebab dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting berjamaah. Kalau kita ingin diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti kembali kepada ketaatan setelah melakukan kemaksiatan. Nah, ya. Makanya di sini beliau mengatakan sebenarnya berjamaah, talak itu adalah sesuatu yang boleh, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Dia sesuatu yang boleh, mubah sebenarnya. Kalau memang itu solusinya, tapi dia adalah alternatif terakhir dalam sebuah pernikahan. Kalau berbagai cara sudah ditempuh, tidak ada juga ya kesepahaman di antara kedua belah pihak, maka jalan keluarnya adalah salah satunya adalah dengan menceraikannya. Maka ada dalam hadis, walaupun ini hadis dipersisikan oleh ulama tentang kesahihannya, seperti hadis abghadul halalu ilallah at-talaq, sesuatu yang paling Allah benci itu adalah perceraian. Ini kan hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullah, dan juga ada sebagian ulama yang mensahihkannya karena dari pada segi maknanya benar berjamaah. Ya, jadi sedapat mungkin itu dipertahankan. Kalaupun seandainya tidak ada jalan lain kecuali memang harus berpisah, berarti itulah jalannya. Tapi itu adalah sesuatu yang Allah benci. Di sini berjamaah, ketika seorang suami melihat nusus kepada istrinya, kemudian dia mengilah istrinya, ya. Nah, setelah dia mengilah, kemudian dia kembali kepada istrinya. Nah, ini merupakan sebuah bentuk daripada rujuknya seseorang kepada kebenaran sebenarnya. Bisa jadi ketika dia mengilah itu ada kesalahan daripada suami, yang sebenarnya itu bukan nusus daripada istrinya, bisa jadi. Ya, mungkin karena faktor-faktor yang lain sehingga dia cepat mengambil keputusan seperti itu. Apakah karena kedangkalan ilmu, karena emosi yang tidak terkontrol dan hal-hal yang lain sehingga dia melafazkan itu. Nah, ketika dia kembali berjamaah, kembali kepada istrinya, ini merupakan sebab dosa-dosa suami ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau seandainya ilah itu terjadi karena kecerobohan daripada suami. Nah, kalaupun seandainya itu adalah karena faktor istri, ketika istri melakukan nusus, dia berdosa, durhaka kepada suaminya, maka suami berhak untuk mengilahnya. Salah satu di antara metode untuk mendidik istrinya. Sehingga ketika selesai ilah 4 bulan itu, kemudian suaminya kembali kepada istrinya, berarti ini bentuk istrinya kembali kepada tunduk patuh kepada suaminya. Ya, ini yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, bahwasanya ketika seseorang kembali daripada kemaksiatan kepada ketaatan, itu merupakan bentuk sebab diampunkan dosa-dosanya. Yang terakhir berjamaah, beliau mengatakan anat talaq la yaqa'u bi mujarradi tamamil muddah. Nah, ini beliau menguatkan pendapat daripada mutaakhirin tadi, bahwasanya talak itu tidak akan jatuh semata-mata karena sudah lewat yang 4 bulan tadi. Artinya apa? Harus ada ketegasan daripada pihak suami. Dia harus melafazkan cerai itu. Ya. Ya, karena di sini beliau mengatakan ini diambil daripada firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan wa in azamut talaq. Karena kalau seandainya jatuh berjamaah, Allah tidak mengatakan tentang itu gitu. Tapi ketika Allah mengatakan jika mereka berkeinginan kuat untuk bercerai, berarti itu ada niat, dan niat itu diungkapkan dengan lafaz tadi. Dengan lafaz cerai yang syariah sehingga memang dia menceraikan istrinya. Baik, mungkin ini para jemaah untuk ayat 226 dan 227. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita, yang menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang harmonis, ya, yang penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, dengan agama, sehingga kita bukan hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul bersama di akhirat. Mungkin demikian yang baik daripada Allah